sampaikan? Iya. Wah, harus ikhlas. Aku belajar ikhlas dari karakternya Khadijah. Makanya kalau baca skenario sering berantem sama sutradaranya kayak gini-gini amat kali cewek gitu. Karena kayak wah ternyata menjadi perempuan yang harus ikhlas dan harus berbakti pada semuanya, pada agama, pada orang tua, diri sendiri itu susah juga ya. Aku kan sebagai perempuan belum mencapai tahap itu gitu, belum ada di situ gitu. Jadinya banyak belajar banget dari series ini, belajar ikhlas, belajar gimana berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang lain, membahagiakan orang lain, kayak gitu sih. Bisa dibilang jadi second lead gak sih? Kenapa? Jadi second lead kah di sini? Aduh, aku nggak ngerti lagi. Sama aja lah, peran tuh sama aja. Terus Prilly, kalau perjalanan karir selama pandemi ini gimana? Perjalanan sebenarnya nggak ada, alhamdulillah nggak ada gimana sih. Ada kerjaan yang tertunda itu pasti. Tapi kan sekarang karena hadirnya OTT dan akhirnya banyak orang yang shifting kan dari bioskop, akhirnya sekarang semua production house memproduksi series yang akan tayang di digital platform. Jadi nggak ada halangan untuk kita berkarya sih, tetap aja bisa syuting, tapi yang membedakan wadahnya, tayangnya di mana, itu yang membedakan gitu. Ini edisinya buat Ramadan berarti, Pril? Iya, buat Ramadan. Nah, persiapan Ramadannya? Persiapan Ramadannya karena kebetulan aku juga sambil syuting, jadi sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa. Yang disiapin tuh kesehatan aja sih, karena kan sambil syuting pasti capek. Terus juga aku lagi mempersiapkan sidang kelulusan, jadi ya paling kesehatan mental dan fisik aja yang disiapin. Termasuk membagi waktunya gimana tuh, Prilly? Oh, susah banget. Membagi waktu susah banget. Kelihatannya Mas, bisa dimatiin dulu, Mas? udah Bang? Oke. Udah? Kelihatannya mungkin aku kayak nggak ada beban, nggak ada halangan apa-apa ya, tapi padahal membagi waktu antara sekolah sama syuting tuh itu suatu hal yang paling susah, apalagi di saat skripsi gini ya. Kita harus revisi, harus berhubungan sama dosen, harus bagi waktu untuk bimbingan. Nah, itu susah banget. Tapi untungnya dosen pembimbing aku ngerti pekerjaan aku gimana, dan di lokasi syuting juga di saat istirahat aku bisa sambil kerjain. Dari perjalanan ke rumah ke lokasi syuting bisa sambil kerjain, akhirnya selesai juga gitu. Ini hikmah apa sih di bulan Ramadan nanti? 2 kali kita kan masih masa pandemi. Hikmahnya apa yang bisa kamu? Hikmahnya lebih bersyukur, jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil sih. Mungkin yang tadinya sebelum pandemi hal-hal kecil itu nggak terlihat, jadinya pas pandemi oh jadi terlihat ya, ternyata di rumah bareng keluarga itu adalah suatu hal yang harus disyukuri juga. Yang penting bisa makan enak dan berlindung di bawah atap itu juga suatu hal yang bisa kita syukuri, karena ngelihat orang-orang yang banyak banget kesusahan, terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya, jadi masih bisa kerja di saat pandemi walaupun kerjanya lebih capek, itu tetap disyukuri karena ya masih banyak orang yang nggak punya kerjaan gitu. Jadi skripsi udah berapa, targetnya kapan? Udah bab 5, udah selesai. Udah selesai, jadi sidangnya, ya targetnya sidang kan tergantung jadwal dari kampusnya ya, jadi paling Juni atau Juli lah. Pilih perjalanan religi kamu selama setahun ini, masuknya bulan Ramadan, ada nggak sih perjalanan religi? Pastilah. Namanya kita kalau susah pasti lebih inget Tuhan kan daripada pas kita seneng. Jadi pas pandemi di rumah aja, terus puasa tahun lalu kan juga benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi benar-benar setiap hari tuh berusaha banget untuk bisa hatam Quran, taraweh nggak ditinggal, dan akhirnya bisa mendekatkan diri ke Tuhan tuh lebih kayak ke ini pasti ada hikmahnya, lebih bersyukur. Jadinya malah lebih positif sih, pas pandemi ini malah lebih positif karena hal-hal kecil aja bisa disyukuri gitu. Kayak dapat kerjaan secapek apapun atau sebenarnya pekerjaan yang nggak kita suka gitu, itu tetap bersyukur. Walaupun pekerjaan yang nggak disuka tapi bersyukur masih bisa dapat rezeki di saat pandemi gini. Jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan, jadi lebih bersyukur lagi, dan akhirnya ngejalanin hari-hari itu malah lebih ringan.